Nah, oke, sudah ke-record. Baiklah, langsung saya buka pelajarannya. Sudah terlihat? Ini apa? Kitabnya, PDF-nya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah ya, PDF-nya ya. Baik, sampai kemarin ada yang ingat kita sampai mana? Halaman Halaman 22, Ustaz. 22 ya. Wah, benar ya. Ya, bismillah, kita mulai. Kemarin kita sudah nyobain ya, Pak, jawab pertanyaan ini. Kemudian kita lanjutkan. Ajib anil asilah al-atiyah. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Ainal kitabu. Apa jawabannya kira-kira yang pas? Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Ya, betul sekali. Wa alal maktabi. Terus aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa fil ghurfati. Ya, baiklah. Ini ya. Wa alal maktabi huwa fil ghurfati. Sudah ada ya. Kemudian aina sa'atu? Hiya Aina ala sa'atu? sariri. Iya, Hiya ala sariri. Ala sariri. ala sariri. Ya, boleh. Ya ala sariri. Biar enak jadi saya ubah recordingnya apa presentasinya pakai ini saja. Pakai window. Baiklah. Aina Yasir? Apa jawabannya? Huwa fil hammami. Wa fil hammami. Huwa fil hammami. Kemudian aina Aminah? Hiya fil matbahi. Ya fil matbahi. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Aminah fil ghurfati. Jawaban yang pas? La. Naam, Hiya hiya fil ghurfah. Naam atau jawablah itu tergantung pilihan kalian ya. Kalau bisa naam, dia fil ghurfah. Kalau la, dia fil setelah kalian fil matbah ya setelah seperti itu. Ayasir fil matbahi. Jawabannya? La huwa fil hammami. Oke, la huwa fil hammami. Terus sekali ya. Kemudian selanjutnya man fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Betul sekali ya. Waman fil hammami. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Kemudian mada alal maktabi. Kitabun alal maktabi.
Aiwah, betul sekali. Kemudian mada ala sariri. As-sa'atu ala sariri. Sa'atun ala sariri. Kemudian eh iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, jadi untuk malam ini Afan ya, jadi kita gabung untuk ikhwan dan akhwat karena qadarullah tadi saya sendiri ada uzur ya. Jadi malam ini kita gabung, tidak masalah ya. Jadi nanti ikhwan partisipasinya silakan dijawab ya. Silakan dijawab jika ada pertanyaan dari saya. Kemudian ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Nah, di sini kira-kira tepat apa? Jika ada alif lam, apakah ada tanwin? Al-madrasatu. Al-madrasatu. Kemudian jika ada harfu jar, berarti jadinya nih sampingnya. Kasroh. Fil madrasat. Fil madrasati. Kemudian coba ikhwan jawab selanjutnya sampingnya. Fil baiti. Ya, fil baiti. Ya, ini saya kira sudah tahu ya, jika ada harfu jar, ini namanya harfu jar. Ya, harokat setelahnya maka kasroh. Ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, jadi silakan dimuraja sendiri. Kemudian kita next. Iqra waktub. Ya. Nah, di sini sama juga ya pemerintahnya. Iqra waktub. Sama seperti ini, bacalah dan tulislah dan juga suruh harokatin ya. Kira-kira apa sih ini jawabannya? Akhwat nomor 1 silakan dijawab. At-talibu fil jami'ati. Ya, betul. Nomor 2 ikhwan dijawab. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Betul sekali. Nomor 3 akhwat. Ainal tajiru huwa fid dukani. Iya, betul sekali. Nomor 4 ikhwan dijawab. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya, al-qalamu 'alal maktabi. Kemudian nomor 5 dijawab. Akhwat. Aina Zainab hiya fil ghurfati. Nomor 6 dijawab. Ikhwan. Ainal waraqo huwa 'alal maktabi. Kurang tepat ya, bukan ainal waraqo, ainal waraqu. Harokatnya waraqu. domah. Oh iya. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 7 akhwat. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Nomor 8 ikhwan. Aina Yasir huwa fil mirhabi. Mirhadi. Apa arti mirhad? Ada yang tahu? Ikhwan akhwat? WC. Iya, Mandi. toilet ya, WC. Ya beda ya, hammam itu kamar mandi ya. Kalau mirhad itu WC-nya ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham insyaallah. Ya. Asyamsu nomor 9 ya. Tadi berarti akhwat sekarang. Asyamsu wal qamari fis sama'i. Wal qamaru ya. Jika ada alif lam terus sebelumnya tidak ada harfu jar, ya ini harfu jar ya. Ini harfu jar berarti Masih kayak lagi zoom nih. harokatnya domah ya. Jika ada alif lam sebelumnya tidak ada harfu jar, berarti harokatnya domah. Dan jika ada harfu jar, berarti harokatnya kasroh seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 10. Ikhwan. Man fil fasli. Man fil fasli. Baik, ya.
Nah, kemudian sini Muhammadun, Aminah, Khalidun, Hamidun. Ini nama-nama orang ya. Nah, ini nama orang ada yang bisa, ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak menerima tanwin ya. Yang menerima tanwin, ada yang tahu nama istilahnya namanya apa? Yang menerima tanwin. Mudzakkar. Hah? Mudzakkar. Mudzakkar. Bukan, ini bukan masalah mudzakkar atau muannas. Tapi yang menerima tanwin itu masruf ya. Masruf. Masruf itu berarti dia bukan mamnu. Kan ada istilah, kalau nanti ada istilah, misalnya kita bertemu di bab selanjutnya, misalnya ada istilah mamnuun minas sorf sama masruf. Masruf ini itulah yang menerima tanwin ya. Nama orang, nama benda ya. Jadi kalau menerima tanwin itu dia itu bisa berharokat kasroh. Misalnya Muhammadin itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya mamnuun minas shorf itu tidak menerima tanwin dan dia harokatnya nggak bisa kasroh. Ya seperti misalnya nggak boleh misalnya iltaqoi itu ma'a Aminati, nggak boleh ya. Saya bertemu dengan Aminah itu nggak boleh. Ya, iltaqoi yang benar iltaqoi itu ma'aminata ya, seperti itu. Jadi harokatnya kasrohnya diganti doma ya, seperti di hadis an Aisyata bukan an Aisyati ya, seperti itu. Paham ya sampai sini? Paham. Ya, ini ya. Jadi kalau tidak menerima tanwin ini ya, ini nama-namanya. Ini nama sebagian, tapi nanti ada lagi, panjang lagi, seperti ada pembahasan sendiri ya. Ini untuk singkatnya seperti ini. Wah, yang tidak menerima tanwin Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, seperti itu. Kalau Umar menerima tanwin atau tidak? Umar. Tidak. Tidak ya. Nah, itulah salah satu contoh. Ya, tapi di sini tidak ada ya. Kan Umar kan bukan muannas kan? Tapi dia tidak menerima tanwin ya, seperti itu. Jadi enggak semuanya kita pukul rata, semua muannas itu tidak menerima tanwin ya. Tidak, ada muzakkar yang tidak menerima tanwin juga. Dan insya Allah ada pembahasan sendiri nanti ya. Kita lanjut. Iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Nah, ini bisa di ini sendiri ya, dilihat sendiri ini. Langsung kita next. Coba saya ingin tanya seorang. Baca kalimat Aisyah yang benar. Silakan akhwat dibaca. Ini Ukhti Alfiani. Aisyah dibaca jadi Aisyah tuh ya. Kemudian Ummu Asrop ini ya, Khadijah yang di cara bacanya Ummu Asrop. Kurang terdengar. Suara saya kurang terdengar ya? Putus-putus. Apa? Tersendat-sendat. Yang lain juga seperti itu? Enggak. Tidak. Oh, ya udah baik. Berarti Ummu Haidar. Saya ulang ya berarti. Ummu Haidar tadi yang ini terdengar atau tidak yang penjelasan sebelumnya? Ummu Haidar? Baiklah, saya kira ada masalah ya. Ya Masya Allah ya, teman-teman yang lain juga. Halo, ya gimana? Ya baik, saya ulang ya. Berarti di sini ada yang menerima tanwin atau tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin itu namanya masruf ya. Masruf itu boleh
ditanwinkan, boleh dikasrohkan seperti itu. Tapi kalau tidak menerima tanwin namanya mamnu'un minas shorf. Itu tidak boleh dikasrohkan dan tidak boleh ditanwinkan. Ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh sebagian saja ya. Jadi kebanyakan nama mu'annas ya. Tapi enggak semua mu'annas tidak menerima tanwin ya, dan juga enggak semua mudzakkar itu masruf atau menerima tanwin. Nah, seperti Umar. Umar itu tidak menerima tanwin ya, seperti itu. Ya, sampai sini paham ya? Ummu Haidar gimana? Ya, baiklah. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kurang lebihnya bisa di grup ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini al-baitu minal baiti al-masjidu ilal masjidi. Nah, nih. Ini namanya harfu jar juga ya. Terus ini juga harfu jar. Kalau min itu artinya apa? Ada yang tahu, teman-teman? Dari. Dari ya. Kalau ila Ke. Ke. Baik. Nah, di sini ada percakapan. Siapa yang ingin mempraktekkan dari, kita pilih dari ikhwan saja ya. Ikhwan, siapa yang ingin bersukarela untuk membaca ini semua kalimat percakapannya? Ana Ustaz. Ya, silakan. Satu lagi siapa? Anasat. Ya, silakan. Ya, silakan. Al-Mudaris dulu. Min aina anta Ana minal yabani. wa min aina ammarun Huwa minaf sini. wa min aina hamidun Huwa minal hindi. aina abbasun Kharaja. aina zahaba Dhahaba ilal mudir. wa aina zahaba aliyun Dhahaba ilal mirhadi. Nah, baiklah. Syukran jazakumallahu khairan. Ya, di sini min aina anta? Ana minal Yaban. Ada yang tahu apa itu arti Yaban? Jepang. Jepang. Ya, Jepang ya. Terus minasin, ada yang tahu arti sin? Cina. Cina. Sina. Nah, di sini ada huwa ya. Ingat, huwa itu domir untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Ya, mudzakkar ya. Terus hindi. Hindi itu apa artinya? India. India. India ya, betul. Nah, di sini aina abbasun kharaja. Ya, kharaja. Jadi nggak keluar ya. Dia telah keluar. Seperti itu. Nah, ini kharaja ini dipakai untuk mudzakkar atau muannas. Mudzakkar. Kalau muannas apa namanya? Kharajat. Nah, jadi domirnya di sini goib ya. Goib. Seperti itu. Jadi di sini kita mencukupkan kalimat kharaja. Enggak usah pakai kharaja abbasun. Jadi ini apa, kita menandakan kalimat abbasun ya. Kita apa, mastur, kita ini namanya domirun mustatir ya, gitu. Domirun mustatir kalau di ilmu nahwu seperti itu, domirun mustatir takdiruhu huwa ya. Jadi domirnya ini balik ke Abbas seperti itu ya. Khoroja, dia telah keluar, kan artinya seperti itu ya. Dia terkeluar, dianya itu balik ke Abbas ya, seperti itu. Begitu juga aina dahaba. Dahaba ilal mudir. Nah, dahaba Abbasun ilal mudiri, seperti itu. Jadi ini disingkat gitu ya. Kita tutup domirnya. Seperti itu. Apakah benar misalnya saya tambahkan khoroja Abbasun? Benar ya. Abbas terjadinya fa'il ya. Maka fa'il itu orang yang melakukan ya, seperti itu. Fa'il itu orang yang melakukan. Khoroja Abbasun. Nah, Abbas ini fa'il. Di sini dhahaba Abbasun. Abbas ini fa'il. Fa'il itu orang melakukan. Bisa dipahami?
Bisa insyaallah. Ya, insya Allah ya. Wa aina dhahaba Aliyun ya. Dhahaba ilal mirhadi. Ya. Ini mirhad tuh ya gambarnya. Bisa. Di sini juga domirnya mustatir ya. Itu domirnya tidak ditutup ya, dihilangkan seperti itu ya. Tapi takdir ini maksudnya orang di sini balik ke Ali ya, kata gantinya balik ke Ali ya. Domir kan kata ganti artinya. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Silakan yang ada pertanyaan, tanyakan sebelum kita. Ya, silakan. Ya, terus kita latihan tamrin. Silakan dijawab ya. Nomor 1, coba silakan dijawab Ukhti Eri Rizki. Nomor 1. Kurang terdengar ya suaranya. Silakan dijawab Ukhti Hanum Rahil. Nomor 1. Baik, masih tidak ada respon ya. Nah, baik. Silakan dijawab Irham nomor 1. Min aina anta? Ya, Ana terus minal jawabannya. Yabani. Ana Ana minal minal Yabani. Yabani. Ya, betul sekali. Kemudian Ukhti Khairunisa Amalia. Nomor 2 Anta dijawab. minal Filibini. Naam, ana minal Filibini. Ya, Ukhti Eri Rizki silakan dijawab nomor 3. Man minasini Ya, Ammarun. Ammarun, ya betul. Terus nomor 4 Akh Isa Ansori. Min aina Hamidun kharaja minal fasli. Ya, min aina Hamidun ini Ah, dijawab apa nama daerahnya? Min aina Hamidun. Ini kalau misalnya pertanyaan ini jawabnya nama daerah ya. Ya, Hamidun min aina Hamid Hindi. minal Hindi seperti itu. Huwa Baik, minal Hindi. Ya, betul, huwa minal Hindi. Ya, itu pakai domir. Keduanya betul juga ya. Aina dhahaba Abbasun, silakan dijawab Ukhti Nadirah. Aina dhahaba Abbasun? Nomor 5 dijawab. Baiklah, belum ada respon ya. Ukhti Nesa, silakan dijawab nomor 5. Aina zahaba Abbas? Zahaba apa tadi ya? Zahaba ilal mudir. Ya, dhahaba ilal mudir. Betul. Silakan nomor selanjutnya nomor 6, Ukhti Neni. Ukhti Neni jawab. Masih belum ada respon ya. Ukhti Nurmala nomor 6. Zahaba Aliyun ila mudir. Naam. Zahaba Ali ila mudir. Ilal mudir, betul sekali. Baiklah, sudah ya. Nah, ini ikra waktub ma'adab di awal akhiril kalimat. Nah, ini silakan dilatihan sendiri ya. Tadi sudah kita bahas caranya seperti apa. Ya, di sini juga ikra waktub. Ya, kita langsung next. Sebelum ini ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Ya, misalnya akhwat malu, silakan tanya di chat ya. Di chat.
Atau nanti di akhir kita bikin sesi pertanyaan buat akhwat. Seperti itu. Ya, tidak ada yang menulis di chat, berarti kita lanjut ya. Baiklah. Ini masih nyambung ya, man khoroja. Kemudian nomor 4 ya, tamrin. Do fil farogi fi mayali harfa jarrin munasiban ya, munasiban. Apa arti do kemarin? Katakanlah Letakkan fil farogi. Apa kalimat farog? Artinya Kosong. ya, fi mayali harfa jarrin ya, munasiban. Berarti jika di jumlah digabungin kalimat ini artinya apa? Letakkan Istilah kalimat di di bawah kalimat yang ini dengan kosong huruf jar. ya, harfu jar yang munasiban, apa artinya? Yang tepat ya. Seperti itu. Di sini alkitabu, terus titik, terus al-maktabi ya. Kira-kira apa yang tepat? Ala. Al-maktabi. Alkitabu alal maktabi. Ya, betul sekali. Saya tanya lagi ya, urut lagi. Reski, silakan jawab nomor 2. Reski ya. At-talibu fil fasli. Nah, betul sekali. Kemudian ukhti Riki nomor 3. Akhriki ya, afwan. Akhriki ya, Andriansa. Nomor 3. Zahaba Hamidun ilal jami'atun. Ilal jami'atu. Iya, Ilal jami'atu. Ilal jami'atu. jami'ati. Betul sekali. Kemudian selanjutnya ukhti Rofifa. Sarajal mudiru ilal madrasati. Ya, baiklah. Ukhti Salma. Nomor 5. Zahaba Muhammad ila Sin wa Yaba. Maaf, kurang jelas suaranya. Zahaba Muhammad ila Sini wa Yaban. Wal yaban apa? Ni, na, nu. Nih, Ya, betul. Nah, sini dhahaba Muhammadun ila sini wal yabani. Nah, di sini ada maktuf ya, istilahnya di sini ada waw. Ya, waw ini namanya wawul ataf. Jadi wawul ataf itu waw yang menjambungkan ya. Waw itu dan artinya ya. Kan dan itu kalau di bahasa Indonesia kan kata sambung. Ya, jika ada wawul ataf atau kata sambung, itu harokatnya mengikuti dengan kalimat sebelumnya. Misalnya, dhahaba Muhammadun ila sini dan waw wa al-yabani. Nggak boleh al-yabanu, seperti itu. Paham sampai sini? Itu namanya waw atof ya. Ya, wawul ataf. Atofa ya, atofa. Oke, seperti itu ya. Maka Masya Allah. Silakan ditulis faedah-faedahnya yang tidak ada di kitab ya. Terus, ini al-kalimatu al-jadidatu. Nah, ini kita sudah bahas ya, al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu, al-matbahu, al-ghurfatu, al-jami'atu. Apa arti al-jami'atu? Universitas. Universitas, betul. Terus as-suku, apa arti as-suku? Sar. Pasar. Nah, terus di sini ada huruful jar ya. Fi, ala, min, ila. Nah, min hurufil jar. Ini semua huruf jar. Huruf jar itu huruf yang membuat Menjadi kasroh. jadi kasroh. Majrur.
Jadi kasrah atau majrur ya. Kemudian ad-darsul khamis ya, pelajaran kelima. Insyaallah kita cukupkan sampai sini saja ya. Nah, kita habisin ini pelajaran kelima, kita cukupkan. Nah, di sini ada percakapan lagi. Ya, gantian di sini kita baca ikhwan saja. Silakan dibaca selain tadi Akhi Isa dan Akhi Irham. Silakan. Ini ada pertanyaan. Mudir artinya apa? Ada yang mau bantu jawab saya? Mudir artinya apa? Kepala sekolah. Direktur. Kepala sekolah, direktur, rektor, ya seperti itu. Ya, mudirul jami'ah, rektor, itu. Kepala sekolah seperti itu. Mudir juga. Ya, paham Ukhti Nesa ya? Baiklah, silakan ikhwan yang mau baca. Ana Zat. Ya, silakan satu lagi siapa? Ikhwan satu lagi mau baca siapa? Saya tuh berarti Akhi Yayan. Silakan baca beserta dengan Akhi Rizky. Ya, silakan dimulai. Akhi Yayan atau Akhi Riki. Naam Zat. Ya, silakan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ya. Kemudian? Hada kitabu Hamidin. Nah, hadza kitabu Hamidin. Betul. Selanjutnya. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Kemudian selanjutnya. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala al-maktabi al-mudarisi. Selanjutnya. Qalamu man hadza ya Ali? Hada qalamul mudarisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahta al-maktabi. Tahtal maktabi. Ya, tahtal maktabi. Betul sekali. Kita bahas satu persatu. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Nah, di sini ada kenapa setelah kalimat Kitabu Muhammadin. Di sini tidak ada harfu jar, tapi di sini Muhammadnya jadi kasroh, ya, jadi kasrotain. Seperti itu. Ada yang tahu jawabannya? Pemilikan. Ya, betul sekali. Mudhof wa mudhof ilaih. Mudhofnya yang mana? Kitabu. Kitabu ya. Mudhof ilaihnya Muhammadin. Muhammadin. Ya. Seperti itu. Terus jika kita ke bahasa Indonesiain, ada yang tahu apa itu arti mudhof dan mudhof ilaih? Kepemilikan. Ya. Bisa dibilang kata pemilikan dan bisa dibilang dua kalimat digabung jadi satu gitu ya. Seperti Quratul Qadami, sepak bola. Nah, Kitabu Muhammadin, buku Muhammad. Seperti itu. Kan Quratul Qadami. Qadam apa artinya qadam? Qadamun. Apa? Lapangan. Kaki. Oh, Kaki. qadam kan kaki. Qadam itu kaki Lapangan. rijlun. Oh, Qadam. Kaki. Lapangan. Qadam ini ya. Qadam. Jiwa. Kaki. sepak, sepak. Qadam itu ini ya, bagian mata kaki ya. Mata kaki kan kalau main bola kan kita nendang kan dari mata kaki ya, dari kaki ini nggak mungkin pakai telapak kaki ya nendang ya. Seperti itu. Iya. Ya kan? Sepak. Maksudnya itu sepak bola. Jadi kan aturan sepak sendiri, bola sendiri. Ya kan itu ada dua kalimat ya. Tapi mudhof ilaih itu jadi
jadi satu gitu, kuratul qadami sepak bola. Nah, jadi itu enggak, jika terpisah dua kalimat itu mempunyai arti masing-masing, bola sendiri, sepak sendiri atau mata kaki sendiri ya. Terus jika dijadiin satu kuratul qadam ya udah paham. Ya, kuratul qadam sepak bola. Oh, berarti kita main bola gitu, main sepak bola. Terus Kitabu Muhammadin. Nah, kitab sendiri Muhammad sendiri. Muhammad nama orang, kitab nama buku. Kitabu Muhammadin berarti buku Muhammad seperti itu. Itu namanya mudhof ilaih. Penggabungan dua kalimat jadi satu kalimat. Maksud satu kalimat ini bukan kalimat kitabun satu, Muhammadun satu, dua, bukan, tapi digabungin ya. Jadi satu makna gitu. Ngerti gitu ya? Ustaz. Ya, silakan. Berarti maksudnya jadi dua kata yang memiliki arti berbeda jadi mempunyai arti yang Iya. baru gitu ya. Iya, betul sekali. Bukan arti yang baru juga sih. Jadi dua kalimat Jadi gimana? ya, dua kalimat yang mempunyai makna berbeda, ya makna berbeda tapi digabungin jadi satu makna. Maksudnya digabungin jadi satu gitu. Jadi dua kalimat itu jadi satu dan artinya Kitabu Muhammadin, buku Muhammad, Quratul Qadami, sepak bola seperti itu. Jadi kalau dibilang artinya kalau berbeda tidak ya, tapi artinya ini digabungin ya. Jadi bukan artinya mempunyai makna yang baru lagi. Penggabungan gitu. Ya, Penggabungan gitu. Iya, penggabungan. Nah, jadi dua arti ini digabungin jadi satu gitu. Dan jika ini dilepas, berarti dia mempunyai makna yang berbeda ya. Jadi bisa juga sih ini jadi arti satu gitu, mempunyai makna yang baru ya. Bisa Kitabu Muhammadin. Kitab mempunyai makna buku, Muhammadin ya nama seorang, Kitab Muhammadin, buku Muhammad ya, seperti itu. Bisa jadi mempunyai makna baru gitu, mungkin bisa jadi istilah. Betul juga ya kata Umi Asrop ya. Betul Umi Asrop ya namanya? Naam, Ya betul. Seperti itu ya. Insya Allah. Paham ya sampai sini? Nah, di sini terus ada ya. Ya Yasir. Ya Yasir. Nah, jika ada ya, kan tadi Yasir kan itu pakai tanwin ya. Ya. Terus jika ada ya, berarti kita nggak tanwinin ya. Kan tadi tanwin Yasirun. Nah, ya ini maksudnya harfun nida. Jadi kalau harfun nida ini tidak boleh mentanwin, setelahnya itu kalimat, jadi tidak ada tanwin ya. Jadi biasa saja, tapi bukan nggak boleh ya betul. Jadi tidak boleh tanwin, cukup domah saja ya. Dan jika ada harfun nida itu huruf setelahnya domah. Ya Yasiru, ya Yasir, ya Muhammad. Ya Muhammadu seperti itu. Ya Umaru seperti itu. Nah, harfun nida ini kalimat untuk memanggil seorang ya gitu. Ya Yasir. Seperti itu. Jadi kalau harfun nida ini untuk memanggil orang dalam jarak jauh ya. Maka kita ketika berdoa kenapa tidak di situ dalam Quran tidak disebutkan ada harfun nida ya? Karena Allah itu dekat dengan kita ya. Maka itu Robbi ya, langsung Robbi firli ya. Kita langsung manggil sebutan nama Rob kita, bukan ya Rob. Karena Allah ini dekat sama kita ya, seperti itu. Makanya langsung di Quran pakai kalimat Rob ya, Rob. Seperti itu, maka doa langsung kita pakai cukup Rob ya, sesuai dengan Al-Quran itu lebih afdolnya seperti itu. Ya, ngerti ya? Terus apakah mudhaf selalu berharokat domah dan mudhaf ilaih selalu berharokat apa sini? Apakah mudhaf selalu berharokat domah dan mudhaf ilaih selalu berharokat kasroh, Ustadz? Apakah mudhaf selalu berharokat domah dan mudhaf ilaih selalu berharokat kasroh, Ustadz? Iya betul ya. Jadi kalau mudhaf itu domah dan kalau mudhaf ilaih berharokat kasroh atau kasrotain ya, seperti itu.
Ya silakan ya, ada pertanyaan silakan di apa di chat aja di Eri Rizky. Kalau nggak ditanyakan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya Muhammadin ini kan tidak ada alif lamnya, berarti itu jadi kasroten ya. Jadi jika ada alif lamnya kayak kurotul kodami, jadi itu kasroh ya, seperti itu. Dan mudofnya itu berharokat domah, nggak boleh tanwin ya. Walaupun dia tidak ada alif lam. Ya, tidak ada pertanyaan silakan ditulis saja ya. Kemudian selanjutnya la hada kitabu Hamidin. Nah, ini sama ya. Terus aina kitabu Muhammadin wa 'alal maktabi hunaka. Nah, ini hunaka. Apa arti hunaka? Di sana. Di sana. Di sana. Nah, di sana. Hunaka di sana ya. Kalau di sini Huna. huna ya. Terus Sa'idun aina daftaru Ammarin. Nah, ini Ammarin. Daftar apa artinya daftar? Daftaru. Buku catatan. Buku tulis. Buku tulis. Wa ala maktabil mudarrisi. Oh ya Afan, jadi kalau misalnya mudhof itu jika ada huruf sebelumnya harfu jar itu mengikuti harfu jar ya Afan. Tadi ada sedikit kesalahan ya, lupa. Nah, terus jika sebelumnya ada harfu jar berarti mengikuti harfu jar itu ya, ala maktabil mudarrisi. Tapi ingat, ini tidak ada tanwin ya. Walaupun ininya tidak ada alif lam, tapi ini tidak tanwin. Gitulah. Jadi kalau mudhof itu walaupun tidak ada tanwin, walaupun tidak ada alif lam, tapi tidak ada tanwin ya, seperti itu. Sa'idun qalamu man hada ya Ali. Nah, qalamu man hada ya Ali. Nah, ini qalamu man hada ya Ali. Nah, ini qalamu kenapa tidak ada tanwin? Qalamu man hada ya Ali. Ada yang tahu? Mudhof. Mudhof. Terus mudhof ilaihnya mana? Man. Man. Iya, mannya ya. Qalamu man hada ya Ali. Nah, di sini ini namanya kalau istilah nahwu ini fi mahal ya. Jadi sini ada sedikit tambahan juga ya, ada sedikit tambahan, ada koreksi sebelumnya. Ini namanya fi mahal. Fi mahal itu seperti mewakilkan. Jadi ini man ini ismun ya, ismun mausul ya, kalimat penyambung. Nah, tapi di sini bukan, nih ingat ya, man ya, bukan min ya. Ini kalau min kan harfu jar, kalau ini man ismun mausul, kalimat penyambung. Nah, di sini karena ismun ini mabni itu tidak boleh diubah harokatnya. Jadi man nggak boleh, mun nggak boleh, min nggak boleh, manu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya singkatnya. Nanti insya Allah kita belajar singkatnya. Ini ismun mausul dan ini tidak boleh diubah harokat. Dan ini adalah mudhof ilaih. Ya, saya ulangin. Man itu kalau dalam istilah nahwunya itu ismun mausul, kalimat penyambung. Nah, tapi di sini ketika i'rabnya ini jadinya mudhof ilaih, qalamu man. Tapi mudhof ilaih di sini mamni, karena ini namanya mamni, tidak nggak mungkin tidak boleh mani. Ya, tidak boleh manin, tidak boleh mun. Jadi kita pakai kalimat fi mahal. Nah, fi mahal ini perwakilan seperti itu ya, gampangnya. Jadi ciri-ciri misalnya kita tahu mana mudhof ilaih, itu kalimat ininya ya, apa kalimat sebelumnya itu misalnya kita lihat, oh ini domah, sedangkan selanjutnya tidak ada sebelumnya tidak ada alif lam, kok bisa domah, terus tidak ada apa-apa, tidak ada nida jadi domah, harfu nida. Nah, jadi ini mudhof ya. Terus ini
Selanjutnya mudhof ilaih. Ya Aliyu. Ya tuh ya Aliyu. Terus ada qalamul mudarrisi. Ada qalamul mudarrisi ya. Sama seperti tadi. Aina haqibatul mudarrisi. Ya tahtal maktabi. Nah, tahta. Tahta ini apakah ini harfu jar? Ada yang tahu jawabannya? Naam. Bukan. Naam. Bukan. Ya, bukan. Bukan harfu jar. Terus apa? Zorfun. Ya, zorfun. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ntar dulu saya jawab pertanyaan dulu. Mamni itu apa ya Ustadz? Mamni itu adalah kalimat yang tidak bisa diubah akhir kalimatnya. Ya, beda. Tadi ada istilah mamnuun minas sorf. Terus di sini ada istilah baru namanya mamni. Mamni itu tidak bisa diubah bentuk kalimatnya ya. Enggak itu akhirnya aja. Tapi dari awal, dari man ini nggak boleh jadi min, nggak boleh mun, nggak boleh manin, seperti itu. Oke, ngerti? Mamni itu bentuk baku gitu. Maksud bentuk baku udah dia dari lahir seperti itu, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diotak-atik. Ya itu mamni. Ya jadi bisa dipahami ya, Akhi Yayan. Naam Ustaz. Ya, terus tahtal maktabina. Tahta ini bukan zorfun, bukan harfu jarin tapi zorfun. Zorful zaman atau zorful makan? Dorful Dorful makan. makan. Harus makan. Ya, zorful makan karena setelahnya tempat ya, Tempat. Makan. maktab. Jadi i'rabnya tahta ini, tahta berarti masuk ke mudhof ya. Terus al-maktabi itu mudhof ilaih. Ya seperti itu. Tahtal maktabi, apa arti tahta? Jika diartikan bahasa Indonesianya? Bawah. Di bawah. Di bawah ya, seperti itu. Hakibatun Ya, apa? mungkin. Akibat. Hakibatul mudarris ya. Ada yang mau jawab apa itu arti hakibah? Tas. Tas ya. Betul sekali. Seperti itu. Sebelum kita ini ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Jika lo malu, silakan di chat. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Nyambung yang tadi mudhof ilaih, berarti letak mudhof ilaih itu selalu yang belakang ya Ustadz? Iya, betul sekali. Mudhof ilaih itu di belakang, nggak bisa di depan. Ustadz. Ya. Selanjutnya. Ustaz, huruf Kalau zorof zorof dia tadi apa, apa Ustaz? aja, Ustaz? Huruf zorfun itu salah satunya tahta. Ya. Ntar insya Allah kita ketemu sendiri ya huruf zorf. Ini salah satunya. Zorf itu ada zorful zaman dan zorful makan. Ya. Ini salah satu contoh dari zorful makan, tahtal maktabi. Karena kalimat setelahnya tahta ya. Kalimat setelahnya tempat. Misalnya zorful zaman itu inda. Ya, inda. Indal masa ya. Indal maghrib. Ya, seperti itu. Inda. Itu namanya zorful zaman ya. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, apakah huruf jar hanya yang di atas tadi, Ustaz? Apa ada yang lain? Ya, tadi kan saya zorf itu ada dibagi jadi dua, zorful makan dan zorful zaman. Ini salah satu contoh zorful makan, tahta. Karena kalimat setelahnya tempat ya. Dan contoh zorful zaman indal maghrib, indal isya'i. Nah, ini kan menunjukkan waktu ya, zorful zaman. Zaman itu artinya waktu. Nah, itu maka dinamakan inda itu zorfu az-zaman. Ya, seperti itu. Ya, silakan langsung tanya aja.
Apakah mudhof dan mudhof ilaih itu harus selalu di depan kalimatnya, paling awal kalimat gitu maksudnya? Enggak juga apa. Jadi tergantung ini ya, kalimatnya bisa misalnya dia 2 kalimat saja quratul qadami, ya sudah berarti dia di depan. Misalnya ada kalimat sebelumnya kayak hadhihi quratul qadami. Nah, berarti dia jadi di belakang ya setelah kalimat pertama seperti itu. Jadi nggak mengharuskan dia di depan ya? Enggak, tidak ada kaitan di antara depan, belakang, tidak. Jadi bebas gitu, tidak ada ikatan. Syukron. Silakan nanya lagi. Akhwat, Afwan, Ustaz. jangan malu-malu ya. Ya. Tentang huruf jar tadi, Ustaz, yang di atas itu apakah hanya itu huruf jar, Ustaz, atau ada yang lain? Oh, harfu jar. Huruf jar. Ada Iya, yang Ustaz. lain, ada yang lain. Ini ada yang lain. Seperti Ustaz. li ya. Li No. seperti itu, ada yang lain. Li terus apa lagi? Rubba, Eh, bi. Iya, bi seperti itu ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Maka jangan terburu-buru seperti itu. Silakan. Ada pertanyaan? Ditanya lagi. Saya mau tanya Ustadz. Ya. Apakah mudhofun ilaih itu harus Maaf, suara antum kurang kedengaran ya. apakah mudhofun ilaih itu harus berbentuk nakiroh? Tidak kan quratul qadami. Oh, jadi untuk masalah nakirah dan ma'rifah ya, pertanyaan bagus ya. Jazakallahu khairan. Jadi mudhof wa mudhof ilaih ini masuknya ke ma'rifah ya. Maksudnya ke ma'rifah gimana, Ustaz? Nah, ma'rifah ini seperti yang kemarin kita sudah jelaskan. Ma'rifah itu kalimat atau kata yang sudah diketahui ya, bentuknya seperti apa, punya siapa, warnanya seperti apa, sudah ketahui. Dan nakirah kalimat yang belum diketahui ya, punya siapa, warna apa, bentuknya seperti apa, itu nakirah ya. Nakirah belum diketahui, ma'rifah sudah diketahui. Nah, jika datang kalimat mudhof wa mudhof ilaih, itu kita hukumkan ke ma'rifah. Jadi 2 kalimat ini kan kita Abu Muhammadin. Kan tadi mudhof ini kan artinya penggabungan ya. Penggabungan 2 kalimat jadi 1. Nah, jadi karena mudhof wa mudhof ilaih, jadi fungsinya mudhof wa mudhof ilaih ini jadinya ma'rifah ya, mema'rifahkan kalimat. Ya, seperti itu. Jadi fungsi mudhof dan mudhof ilaih itu adalah mema'rifahkan kalimat atau mengetahuikan ya, seperti itu ya, mengetahuikan kalimat seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan mudhof wa mudhof ilaih, ma'rifah apa nakirah, apa jawabannya? Ma'rifah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Inilah ya, jadi dalam tanya jawab yang tidak ada pembahasan di buku, jadi kita bahas satu persatu seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ustadz, untuk memahami apa zorof tadi, kalau misalnya mudhof ilaih kan mudahnya itu penggabungan gitu kan. Iya. Jadi kalau zorof itu bagaimana Ustadz dalam bahasa Indonesia itu apa gitu Ustadz agar mudah dipahami? Zorof itu kan kalau kita tahta ya, tahtal maktab. Emang ini zorof itu hampir mirip ya, 11-12 sama harfu jar ya. Tapi begitu orang Arab ya menamakannya zorfun ya. Zorfun itu artinya tempat ya, tempat. Tapi tempat ini bukan artinya
semua kayak tahta itu tempat. Nama zorfun itu tempat ya. Artinya zorfun sendiri itu artinya tempat ya. Tempat. Ya, tapi tempat ini dibagi jadi dua. Tempat zaman, tempat waktu, dan tempat makan. Dan tempat ya makan ya. Makan itu artinya tempat juga ya, seperti itu. Nah, untuk jadi untuk apa tadi Afwan pertanyaannya? Ya udah Pak Ustaz. Cara Iya, mudah tadi- memahami zorof itu dalam bahasa Indonesianya gitu Ustaz. Ya, jadi cara bahasa Indonesia zorof itu tempat ya, tapi tempat ini dibagi jadi dua, tempat zaman sama tempat makan. Tapi artinya berbeda-beda, kayak tahta. Tahta artinya di bawah. Terus enda itu zorful makan artinya ketika ya, seperti itu. Insya Allah nanti ada pembahasannya. Berarti amama gitu-gitu Ustaz. Iya, betul itu sekali. juga termasuk Itu amama, betul, termasuk sekali amama, waro'a. Betul. Baiklah, kita cukupkan ya. Kemarin ada ini, kemarin antum banyak ada apa setelah kita melakukan polling di Telegram ya, di Telegram channel itu kita melakukan polling itu fungsinya buat murojaah. Jadi teman-teman yang ketinggalan pelajaran atau yang ini silakan ya mampir semalam atau setiap malam mampir ke Telegram, entah itu kita update kosakata ya, kita update polling itu ya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ajarkan ya, kita pelajari. Jadi kemarin banyak teman-teman yang memakai misalnya mubtada dan khobar ya. Misalnya mubtadanya mu'anats, terus khobarnya mudzakkar. Ya, kira-kira ini benar atau salah? Salah, Ustaz. Salah ya. Jadi untuk mubtada dan khobar itu harus sesuai ya, sesuai pasangan ya. Kalau mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annats dengan mu'annats, seperti itu. Dan ketika kemarin PR juga banyak yang salah seperti itu ya. Jadi kebanyak misalnya contoh as-sayyaratu waqifun, bukan waqifatun, seperti itu. Terus kemarin juga mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu mubtada itu harus ya, mubtada ini bukan harus ya. Jadi untuk mubtada ini dan khobar ini harus dipisahkan. Misalnya mubtadanya ada alif lam dan khobarnya tidak boleh ada alif lam ya, seperti itu. Jadi harus dipisahkan. Misalnya al-kitabu kabirun, bukan al-kitabu al-kabiru, bukan kitabun kabirun, bukan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita samakan, misalnya tanwin dengan tanwin, alif lam dengan alif lam, itu i'rabnya ya, i'rab ini dalam kaidah nahwunya itu i'rabnya bukan mubtada dan khobar lagi, tapi na'at dan ma'ud. Jadi sifatnya, jadi sifat al-kitabu al-kabiru, buku yang besar, seperti itu. Beda dengan al-kitabu kabirun, buku besar, seperti itu. Ya beginilah ya kaidah nahwunya seperti ini. Ya udah. Gimana ini udah kita Masya Allah kita ngambil banyak banget ya pada malam ini. Jadi silakan nanti jika ya. Ustaz, Afan, kalau kisi-kisi kita untuk bisa baca kitab itu yang pertama kali kita pelajari berani nyoba baca sendiri atau bagaimana motivasi kita untuk bisa membaca kitab? Kan kadang kalau disuruh sama guru di pondok itu masih banyak harokatnya yang salah, padahal kita ketika taklim, ketika lagi belajar sama guru tersebut kayaknya paham banget, cuman ketika lagi kita di lapangan disuruh baca kitab tersebut entah nanti di domanya salah, di akhirnya salah, itu apakah kita harus banyak latihan sambil buka kitab nahwunya atau bagaimana Ustadz? Jadi pertanyaan bagus ya. Jangankan
kalian ya, kita yang mahasiswa aja masih banyak yang salah ya. Kita juga tahu diri. Jadi untuk motivasinya, ini motivasi buat saya dan teman-teman semua, sering membaca kitab itu ya, sering latihan ya, otodidak. Terus untuk gimana untuk ngetahuin ini benar salahnya, mungkin kalau misal punya guru itu dibaca kepada guru ya. Maka jika kalian melihat itu di halaqah Masjid Nabawi gitu, biasa ada tolib baca kepada syekhnya ya, seperti itu. Mungkin jika tidak ada gurunya, antum ini dulu harokatin satu-satu, nanti dilihat di buku nahwu, oh kira-kira ini benar atau salah, seperti itu ya. Semoga terjawab. Baiklah ya, jadi kita tutup ya, saya kira waktu sudah malam ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Syukran Ustaz. Afwan.